Kemudian bandara yang sedang kami bangun, iya, itu juga dampaknya sudah sampai di sini. Ada kesiapan kereta bandara, ada subsidi dari kementerian tentang shuttle, itu juga ada dari Sleman, ada dari kota, ada dari Bandung. Itu konsep kalau kita bicara adalah bandara. Nanti mungkin saya terangkan lebih detail pada gambarnya tentang bandara. Kemudian kita bicara tol ya. Di sini ada level ketinggian, ya. Karena kan supaya stabil ada gradien dari keselamatan dengan mempertahankan kecepatan 80 atau 100 ya maksimal. Dia akan dibuat sedatar mungkin, makanya ada cut and fill. Ya, cut and fill dari mana? Tidak mungkin cut and fill ini semuanya hanya dari sekitar sini. Ya, kalau ini banyak seperti ini, dia mesti jauh yang ambil timbunan tanah. Beberapa waktu yang lalu dari orang yang mau masuk tanah itu datang ke tempat saya, mau tanya tentang perizinan angkutan tanah harian. Saya tanya, ngambilnya dari mana? Ada dari mobil itu ya sekitar dari sini hampir 30 kilo ya. Ada juga yang ngambil di Merapi sana. Jadi nanti gimana? Masalah selamatan, kelancaran satu dimensi. Ada MST juga. Kan nggak mungkin ngambil tanah itu ada di kadang bukit yang digali itu atau yang dikepras itu ada di posisi jalan provinsi atau jalan nasional. Ada bukan dia di jalan-jalan lingkungan, jalan kabupaten. Padahal pembangunan jalan tol ini berlangsung hampir 2 tahun 3 tahun. Bagaimana dampaknya? Ya, itu juga harus nanti di dalam ketika menyusun semuanya harus tertuang jelas. Ya, data-data dari penyusun pengembang itu harus jelas sampai jauh mana. Meskipun kita tidak sampai andalan itu sampai 30 kilo tidak. Tapi nanti ada semacam rekomendasi. Ya, misalnya nanti beban yang dibuat truknya adalah 10 ton, ya kita sampaikan jalan ini provinsi maksimal 8 ton, jalan kabupaten 5 ton. Kira-kira bagaimana? Satu, jelas nanti akan menghadapi masyarakat yang protes kalau kendaraan itu akan merusak, belum lagi lebar dan sebagainya. Hal-hal itu perlu kita diskusikan, gitu. Ya. Kalau ada alternatif tempat ngambil kuarinya, itu mungkin bisa kita sarankan tidak hanya satu tempat, kan gitu. Atau dia bisa mengakses kira-kira jalan nasional saja yang 10 ton, kan gitu. Ada contoh kasus yang bagus, pembangunan jalan kereta api bandara dari stasiun ada di Gedundang sana. Dia sudah membebaskan tanah yang trasenya, kemudian dia masuknya hanya dari jalan nasional, nguruk pelan-pelan dia buat semacam trase, kemudian dia nguruk, ya, kemudian sambil dia lewati dengan truk beban 10 ton sambil memadatkan tanah. Jadi dia tidak lewat jalan provinsi, jalan kampung, jalan sebagainya, sehingga hampir tidak ada gangguan terhadap jalan-jalan yang kelasnya di bawahnya. Ya, ini jadi solusi juga. Ya, seperti ini kan luar biasa, berapa juta kubik ya. Nah, kalau ini berlangsung 2-3 tahun, 4 tahun, jalannya bagus, tolnya, jalan lainnya rusak semua, kan jadi masalah. Memecahkan masalah, tapi menimbulkan masalah baru. Belum lagi kalau ada jembatan yang runtuh, meskipun di dalam andalani masalah kerusakan jalan tidak ada, ya enggak? Tapi ini karena pengalaman kami juga di Amdal itu ada dampak penting, kita sampaikan. Silakan kalau beban-bebannya salah dengan ketentuan aturan jalan, mohon bisa menyesuaikan. Ya, ini kan juga sama ya. Perlu ada penimbunan dan sebagainya. Juga ini termasuk inlet outletnya. Ya. Kalau rest area itu di dalam tol nggak ada masalah. Tapi kalau rest area di keluar, jadi titik itu boleh ada tol, tapi rest area dia di luar tol. Ya. Harapannya dia tol ini memberikan manfaat yang optimal kepada masyarakat DIY. Contoh sekarang
di Pantura dulu kan Pekalongan, Brebes, ini namanya sebenarnya bukan transport tapi sosial. Itu kan telur asin, batin itu kan kemudian turun maksudnya. Kemudian investasi dia di rest area. Tapi saya coba waktu saya lewat tol itu ternyata harga telur asin di rest area sama di bukan rest area itu hampir 2 kali lipat. Ya, ini permasalahan baru ya. Kayak dengan sewa mungkin mahal sehingga dia menaikkan harga telur asin. Ya. Makanya di Jogja itu rest area-nya dia di luar. Harapannya yang mengelola nanti yang di rest area Prambanan itu adalah pemerintah Sleman. Masyarakat yang nyewa itu dia tarifnya tidak terlalu besar sehingga memberikan manfaat. Kemudian ini, sebenarnya di dalam integrasi tadi kita bicara BPS baru itu difasilitasi di Permen LH. Ini terkait dengan kegiatan di transportasi untuk berhubungan sudah ada muncul gangguan lalu lintas, ya. Tinggal kita menerjemahkan ini bagian yang harus kita lakukan analisis dampak lalu lintas. Sebenarnya tidak ada yang salah ya. Di Undang-Undang 22 sebenarnya juga sudah tepat dapat diintegrasikan. Kadang yang mohon maaf mungkin ego dari masing-masing sektoral itu mengatakan antara lain itu harus dipisah. Ya. Ini banyak pertanyaan dari teman-teman dari kabupaten kota seluruh Indonesia, ya, baik di pelatihan AMDAL juga di pelatihan tentang manajemen rekayasa. Yang jelas juga beberapa ada dengan pandemi ini ada pelatihan andalin online, ya, sampai Papua dan Aceh. Itu juga menanyakan bagaimana dengan yang WhatsApp atau bisa. Berpisah dan jadi satu nggak ada masalah. Yang penting kaidahnya adalah tepat. Kita mau apa sih? Adalah kita mencari solusi yang pas, ya. Rencana kelola atau rekomendasinya yang pas. Yang di saat perumusan undang-undang omnibus law, ya, itu bahkan ada lain mau dihapus. Nah, iya. Sama kayak banjir. Perumusan tapi alhamdulillah masih ada. Itu sektoral yang perlu masuk. Betul. Makanya kita pinter-pinter di sini artinya mensiasati bahwa tugasan kita itu bukan menyulitkan menghambat investasi. Ya. Tapi kita ingat bahwa investasi itu ada dampak. Itu bagaimana kita mengelola. Syukur-syukur nanti bisa menumbuhkan tadi solusi baru, ya, memunculkan apalagi dengan ada campaign green transport, ya, angkutan saung, ya, kemudian ada beberapa kota-kota yang mungkin pengembangan sekarang dengan antar moda dan sebagainya. Itu nanti muncul konsep-konsep yang transit oriented development, ya. Ya, memang tidak semua kota-kota, ini kota-kota besar, kota-kota provinsi, sama kota-kota yang tumbuh berkembang. Jadi kita bisa memunculkan itu sebagai solusi. Meskipun tahapannya jangka panjang, ya, jangka panjang. Tapi nanti bisa menjadikan satu masukan kebijakan pemerintah. Makanya sebenarnya andalin ini, kalau dia benar-benar melakukan dengan benar penyusunan itu adalah dia nanti bisa memberikan kebijakan kepada kita ini, ya. Karena data yang punya adalah penyusun pengembang. Nanti kita minta, kita bisa minta juga. Tolong nanti solusi kira-kira apa ini? Tidak hanya sekedar hanya parkir, tidak hanya sekedar hanya pelebaran mulut jalan masuk saja. Tapi karena dampaknya besar, apa kira-kira sampai seberapa besar dampak? Nanti pemerintah bisa dapat masukan bahwa kawasan ini dengan kawasan industri besar harus apa, berbuat apa pemerintah? Nanti, apakah pelebaran jalan? Apakah peningkatan jembatan? Peningkatan daya dukung jalan? Nah itu juga kita minta masukan semuanya kepada penyusun, kepada pengembang. Sehingga tahapannya jelas, dia akan menganggarkan tahun sekian pelebaran, kemudian nanti ada karena di situ tumbuh kawasan baru, atau juga ada layanan karyawannya besar, ada angkutan public transport juga yang masuk ke kawasan itu, khusus ke pusat-pusat kota. Jadi sebenarnya menarik belajar Andalin, ya. Saya hanya membuka pemahaman bapak-bapak sekalian ini bahwa belajar Andalin itu tidak hanya sekedar parkir, melebarkan itu jalan masuk, ya, itu saja, ya.
Ya, karena terus terang saya juga setelah saya susun ini saya mengalami Buana juga. Saya jadi penyusun dulu, penyusun AMDAL. Saya ingin berbagi, saya ingin dapat ilmu. Makanya saya pernah ke Jawa Timur ikut menyusun ini dulu sebelum aturan-aturan itu muncul, punya sertifikat. Karena saya punya penyusun AMDAL. Saya tidak boleh nyusun di DIY karena saya sebagai tim teknis. Makanya saya nyusunnya keluar, diajak teman-teman dari Jawa Timur, ya, sampai ke Jawa Barat, sampai nyebrang pulau pernah. Ini bagi saya memperkaya pengalaman. Ini contohnya ini, ya, dermaga. Jadi kalau secara dampak lautnya nggak ada, tapi pada saat pembangunnya ini yang harus seperti apa, ya? Dia harus ada masang breakwater, mengembangkan kawasan di pelabuhan ikan, ya, daerah Lamongan. Kemudian harusnya nanti kan jalannya apa? Jalan lokal, jalan provinsi, jalan nasional, itu juga harus penanganannya berbeda-beda, ya. Kemudian ini breakwater. Jadi kalau breakwater yang tadi di sini dia masif. Jadi di sini dampaknya dia ada sedimentasi, ya. Kalau bicara dampak lingkungan. Kemudian di Jawa Barat dia pakai seperti ini, bolong-bolong breakwaternya. Ternyata ini tidak menimbulkan sedimentasi, tapi malah menjadikan rumah bagi ikan atau terumbu karang. Tapi apa? Masuknya jalannya seperti ini ke proyeknya itu. Ya, jalan tanah. Kalau jalan tanah masih bisa lama-lama padat. Ada jembatan yang sudah seperti ini. Ini berapa bebannya? Yang beban tahu 7 ton. Bayangin. Jembatan ini berapa? Mungkin nggak ada 5 ton itu. Kalau dilemati seperti ini, lama-lama putus. Jadi masalah. Harus transportasi terhambat, ekonomi juga terputus, ya. Nah, yang disalahkan nanti tim dan penilai, penyusun dan penilai. Kok bisa? Nah, makanya ini dengan pengalaman saja. Cuman sayangnya di dalam handalalim itu tidak memungkinkan bisa kerusakan jalan dan kerusakan jembatan. Tapi gangguannya yang kelancaran. Ya, kalau kita menghasilkan kelancaran ya tadi, ini terputus, ya sudah, tidak lancar lagi, buntu kan gitu lah. Nah, ini kita harus siasati bahwa bagaimana namanya? Ya, caranya ngaku di sini ya pasirnya masuk aja, pasir, semen, nanti buatnya di lokasi seperti ini. Tidak bawa dari kuori tempat angkanya yang luar dari kawasan, padahal ada jembatan ini. Dan ini satu-satunya masuk ke kawasan pelabuhan ikan. Yang ini bandara. Ya, tadi bandara internasional. Dulu ada sebelum dibangun ada jalan lintas selatan-selatan. Ya, awalnya ini jalannya nasional, kemudian sekarang diturunkan statusnya menjadi jalan provinsi. Ada masalah karena pengembangan tetap di sini. Artinya saya biasanya dalam memberikan satu solusi itu ada plan A, plan B, plan C. Ya, ketika plan A-nya itu deadlock, kita masih punya alternatif B atau C atau dan sebagainya. Kalau bandara itu kan sudah given ya, artinya dia sudah fix dari situ. Alternatifnya apa? Ya, artinya menyesuaikan adalah satu sistem jaringan jalannya. Makanya di sini karena di bawah bukan runway ya, di taxiway mungkin ya, sama di kawasan daratnya itu nggak ada yang di sini, nggak boleh ada di bawah. Tadinya mau di bawah di sini underpass, tapi dengan alasan keselamatan penerbangan dia tidak boleh. Akhirnya jalan itu berbelok, ya mau jalan jadi di sini dibelokkan harus ke kanan, kemudian dia melintas. Ini yang terjadi. Artinya apa? Bahwa sistem jaringan jalan dirubah ya dari rekomendasi kajian tentang lalu lintasnya. Ada underpass. Kemudian Bandara Jaya itu prediksinya nanti bisa sampai 25 juta penumpang per tahun ya. Awalnya dia di Cipto itu sudah pada sebelum pandemi itu dia 7 jutaan sudah melampaui dari kapasitasnya Bandara Cipto itu 1,6 juta per tahun, sudah terlampai sampai 7 juta. 7 juta itu dialihkan
dari timur ke barat. Lalu lintas di sini jalan nasional ada sebagian yang lebar 14 meter, tapi rata-rata dia 10 meter, ya, belum ideal. Baik saja kalau 10 juta aja per tahun sesuai prediksi misalnya, karena nggak pandemi, dibagi 12 berarti sebulannya nanti sekitar hampir 1 jutaan ya, lalu lintas yang dipindahkan. Kemudian dibagi per harinya berapa, kemudian dibagi proporsi angkutan pribadinya berapa yang menggunakan. Kemungkinan kan dominasi masih sekitar di atas 80% dia pakai kendaraan pribadi. Bisa dibayangkan kendaraan jalan nasional ini seberapa produktifnya. Satu hari sekitar, kalau 1 juta bagi 30 berarti sekitar hampir 30-an ribu ya, 30-an ribu mobil keluar masuk ya. Bayangnya repot kan gitu ya. Makanya kan memunculkan alternatif kereta api bandara dari stasiun Tugu ya. Kereta api juga masih belum cukup. Ada angkutan shuttle, kan juga ada angkutan umum juga yang melayani bandara, baik itu taksi atau online, kemudian angkutan shuttle ya. Muncul juga beberapa skema termasuk subsidi angkutan shuttle yang dibiayai oleh Kementerian Perhubungan ya, dari pusat kota Sleman, dari kota dan dari Bantul. Nah, ini sebenarnya konsep dampak dari transportasi itu juga sampai satu regional provinsi. Belum kita bicara ke arah lintas Jawa Tengah kan gitu loh. Karena kan yang menjadi tujuan kami ada di sini ya. Cuman Jawa Tengah rencana karena ini cakupan area sampai kepada sebelum ada bandara baru yang di mana itu Banyumas, dia bisa sampai Cilacap. Karena itu orang-orang Pertamina Cilacap itu kalau mau terbang dia ke Bandara Suto ya. Situ ada kawasan pabrik, ada semen yang besar-besar, Pertamina dan sebagainya. Jadi apalagi sudah ada kereta api Joglo apa itu yang dari Purwokerto sampai Jogja, itu hanya Joglo Semar ya 2,5 jam. Jadi ini menjadi menarik, nanti dia bisa turun di Kedundang di sini, di Wojo, ya nanti ada shuttle. Jadi dampaknya itu bisa sampai jauh sekali, kan gitu. Nah, tinggal nanti bagaimana penanganannya, ya kereta yang sekitaran ini, karena dari jalan satu ada underpass, kemudian di keluar masuknya sini, ya. Kemudian karena ini flyover untuk kereta api nggak ada masalah, ya nggak ada masalah dengan kereta api. Hanya pada saat proses pembangunannya saja ketika crossing di jalan. Jadi segitu menariknya bagi kami bahwa analisis dampak lainnya itu, ya meskipun ada aturan kalau nggak salah di PP berapa itu ya, bahwa tanggung jawab pengembang itu hanya di kawasan di dalam, ya di dalam. Yang di luar adalah kawasan dari pemerintah. Kemudian kegiatan pertambangan, kira-kira ini masuk nggak ya di dalam? Juga mungkin Bapak bisa, kalau kita bicara tambang, kayaknya tadi jadwalnya nggak masuk ya. Kalau tambang ya, tambang di masuk. Industri. Ya industri Pak. Thailand nggak ada, Thailand. Industri. Di Thailand itu adalah kalau nggak salah di dalam PM itu permukiman dan itu yang dia menimbulkan 75 kendaraan per jam atau 500 dalam satu hari perjalanan. Ya. Masuk industri Pak. Ya mungkin kalau ada industri dia masuk industri, tapi kalau di kawasan tambangnya, ya toh. Kan kalau sudah seperti ini dia industri. Nah ini kena antara industri atau apa kan itu tuh? Padahal sebenarnya kegiatan yang berdampak adalah pengangkutannya, ya enggak? Kecuali mungkin saya pernah dengar di Balikpapan itu Batubara itu sudah punya jalan sendiri ya ke akses pelabuhannya, buat bangun sendiri supaya tidak mengganggu jalan. Karena prinsipnya dampak itu kan ketika dia jalan turun di jalan umum, ya enggak?
Kalau kawasannya sendiri di dalam kawasan dia nggak ada masalah. Silakan Pak. Dari ini kemarin yang sempat saya katakan juga di kemarin tambang ini masuk di kategori apa? Kalau industri kan dia dari industri juga. ya. Yang arealnya khusus. Tambang, secara tambang pasti menggunakan kendaraan berat dan material banyak Ya. yang melintas. Di daerah kami Sulawesi Tenggara itu banyak tambang Pak. Dan alur masuknya selalu beririsan dengan jalan umum. Ya. Dia kan material yang keluar masuk. Kalau dia masuk kategori industri, tidak masuk juga nanti. Karena dia mengangkat material dengan jumlah banyak, kendaraan banyak, bobot berat. Dan sampai sekarang itu jalan mayoritas rusak karena keluar masuk mobilitas tambang itu. Jadi sebenarnya ini masuknya di lain-lain atau di industri, kalau industri tidak akan masuk. Supaya kami ketika pulang juga pasti kami, oh iya masuk ke mana? Jangan nanggung. Ya, terima kasih Pak. Jadi kami juga beberapa melakukan, ya saya bicara karena saya lama di AMDAL, itu ada kawasan kas, ya di itu juga besar. Jadi karena nggak ada di aturan Andala 5, ya, makanya menurut kami integrasi itu menjadi sesuatu yang perlu, ya. Saya masukkan dia menjadi dampak penting. Karena dampak penting di AMDAL, ya. Saya bicara AMDAL ya. Ini bisa nanti makanya ketika nanti integrasi itu kan filterisasi dari kegiatan. Itu biasanya muncul di dalam yang besar ya, skalanya besar. Itu nanti AMDAL. Isu-isunya kan di AMDAL. Nah, nanti Bapak mesti bisa dimintai pendapat. Ya, dimintai pendapat. Di Andalali dia bisa masuk kategori dalam tanda petik itu tadi. Kegiatan saya nggak tahu, saya lupa kegiatan lain atau apa ya, saya coba saya bukakan. Wajib dilakukan studi bangunan permukiman infrastruktur lainnya. Jadi ini yang menjadi repot, ini ada bangunan permukiman infrastruktur. Kenapa kegiatan lainnya saja gitu ya? Ini bisa menjadikan pasal karet, ya enggak? Gitu? Kalau seperti itu tambang lolos Pak. Nah, persepsinya kalau diandalkan dia lolos, ya enggak? Mentar dia rusak jalan yang paling jelas dilihat. Makanya karena saya bagian waktu itu di tim AMDAL sebagai tim teknis, saya masukkan dia bagian dari dampak penting. Gitu. Ya ini makanya kita bicara pengalaman Pak ya. Jadi karena saya juga tim di Badan Lingkungan Hidup, saya masukkan di dalam dampak penting. Jadi apa? Satu, ada masalah sosial, katanya dengan debu dan sebagainya, dengan ada masalah sosial itu dengan rusaknya jalan lingkungan. Itu kan selain ganggu, ada rasa tidak nyamanan. Jadi kalau kita kuantitatifkan adalah kos sosialnya saja. Ya, makanya saya masukkan ini sebagai dampak penting. Ya. Kemudian keselamatan ada kaidah-kaidah di Andalali. Makanya sebenarnya kalau kita setuju, ini kegiatan lainnya saja. Ini di garis gitu ya. Jadi dia masuk. Infrastruktur lain dan kegiatan lain. Infrastruktur lain. Bukan, ini maksud saya, ini dicoret, diganti kegiatan lainnya, itu bisa. Tapi dia sudah jadi Pak. Bukan, artinya direvisi juga, gitu loh. Tapi baru mau direvisi. Nah itu, ini kan itu masukan. Jadi mungkin ada teman-teman kementerian ini bisa jadikan saran masukan. Contoh yang kasus tadi, itu bisa lolos itu. Padahal dia perusak jalan. Apalagi kita adakan dengan odol. Ya, odol, apa bisa dia masuk di odol enggak? Ya ini untuk diskusi Pak ya, untuk masukan saja. Ya, makanya kalau kami waktu itu masuk di tim AMDAL, saya kenakan dia pasal dampak penting, anunya kriteria dampak penting. Ya, itu makanya dia masuk juga. Odol juga nggak kena ya. Tidak bisa kalau odol. Ya, kalau dia sesuai dengan dimensinya kan tidak kena dia.
Kan besar-besar, dimensinya kan besar-besar ya. Ini juga sama, perkebunan. Iya nggak? Ini nggak ada, ini jelas-jelas nggak ada kalau perkebunan. Karena tadi masih agak abu-abu antara industri masuk atau tidak kan itu. Kalau industri itu masuk dia bagian dari kegiatan satu rangkaian yang tadi tambang. Saya ada punya pabriknya pengolahan batu bara, ambil tambangnya. Dia bisa kita kenakan dia kegiatan dari tambang industri batu bara, ya ambilnya di tempat lain. Itu. Oh, ini bisa kena pasal modal Pak kalau dia. Kalau ini, Iya. ya kalau lebih, Ya karena kalau itu pasti selalu lebih. Tidak ada kurang mereka ini. Dimensi ya. Gampang kalau sering. ya kayaknya kalau kita bicara hal ini kan gak enak. Karena ini perkebunan ya. Kalau tadi kan industri. Apa ini juga sama industri sawit bisa apa tuh minyak sawit misalnya. Dia bagian dari raw materialnya kan itu kan seperti ini, ya. Ya sebenarnya sama kalau kita sarankan karena dia mengganggu jalan, kalau bisa buat jalan sendiri aja. Kalau kelapa sawit enak aja dia. Mungkin ketika dia keluar ekspor atau dia jual, ya lewat jalan umum, ya. Atau kalau dia hanya di sini ada sungai atau apa, dia bisa lewat sungai untuk keluar penjualan dari produk. Ya. Ya. Ini untuk berkaya dari tadi. Apa permasalahan lapangannya sering kali kadang aturan tidak terasa. Semoga silakan dari izin Pak, saya bisa dari Dinas Perhubungan Kota Mataram. Kemarin kami dari Kota Mataram sempat membahas tentang jalur angkutan barang untuk di perkotaan kami, dan itu kami sedikit membahas dengan dari Dinas PUPR terkait dengan dana konservasi jalan. Mungkin apabila tidak bisa dimasukkan ke anda lain, apakah karena di Undang-Undang 22 2009 pasal 29 itu untuk mendukung pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib dan lancar, kondisi jalan harus dipertahankan. Lalu ayat 2-nya untuk mempertahankan kondisi jalan sebagaimana dimaksud ayat 1 diperlukan dana konservasi jalan. Dan ayat keempat, dana konservasi jalan dapat bersumber dari pengguna jalan dan pengelolaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, maksud saya, apakah nanti seandainya dari antara lain mungkin tidak bisa mengcover dari sawit atau pertambangan ini, apakah kita bisa memintakan dari mereka, karena kita mempunyai pasal ini dana konservasi jalan, karena di sini disebutkan dana konservasi jalan dapat bersumber dari pengguna jalan, apakah kita bisa meminta dari pihak swasta tersebut untuk istilahnya karena mereka udah pakai jalan, mereka juga bertanggung jawab atas memelihara jalan tersebut, Pak. Ya, ini menarik ya. Jadi sepengetahuan saya sepertinya belum pernah ada semacam tanggung jawab pengembang terhadap pembangunan jalan, kecuali kalau dia sudah masuk dituangkan di dalam dokumen entah AMDAL atau lingkungan, dan itu menjadi satu semacam kesepakatan, ya. Karena itu kan memang sudah ada aturannya. Tetapi kalau dia tidak masuk di dalam satu kajian khusus, itu kan menjadi agak sulit. Seberapa dia merusaknya, seberapa dia frekuensinya, ya. Itu kan juga harus perlu. Berapa dia harus membayarnya? Karena di lantas angkutan di jalan umum itu kan juga ada lalu lintas yang lain, yang orang lewat. Kalau jelas-jelas itu ada yang lewat jalan pribadi, kendaraan pribadi sama kendaraan barang saja, itu jelas. Yang merusak adalah yang itu. Tapi ketika bercampur kan agak sulit. Berarti harus ada semacam kajian juga. Kajian satu, perlu dari pemerintah daerah. Kalau dia masuk di dalam proses perencanaan pembangunan seperti ini, harusnya hal itu sudah dimunculkan di dalam kegiatan, rencana kegiatan, ya. Harus masuk, misalnya produksinya seberapa ton, ya satu hari butuh bergerak berapa ton kendaraan, dimensinya seperti apa,
dimensi itu dari kendaraan menggunakan kendaraan, MST-nya sesuai nggak kebutuhan jalan. Ya, ada jalan yang nasional, tapi dia lebarnya yang 5 meter ada, ya 6 meter lah di Jogja itu. Secara aturan, jalan nasional itu rata-rata kan kira-kira 10 ton. Tapi kalau lewat kendaraan-kendaraan yang trailer, ya tronton, itu mungkin dia sesuai karena muatan sumbunya kan ada lebih dari 2 ya. Tapi secara dimensi panjang dan lebar, dia kan juga mengganggu keselamatan, ya. Nah itu kan perlu di semacam kajian. Kemudian setahu saya di PU itu ada DAK dari Kementerian PU untuk jalan-jalan provinsi ada. Nah, apakah itu yang tanggung jawab sudah pemerintah untuk mengcover itu? Karena terus terang selama ini belum kita pernah minta langsung pemerintah minta kamu yang bisa, kamu yang bayar. Kecuali ini muncul di dalam kajian pada saat proses perencanaan akan berinvestasi. Kalau di situ jelas, ya tinggal ingatkan. Kalau tidak, ya gunakan kendaraannya sesuai dengan dimensi yang ada. Kalau tidak, berarti apa? Nanti kalau kerusakan tanggung jawab sampai seberapa? Tinggal mana yang akan dilalui jalan-jalannya. Ya, ini menarik sebenarnya. Kalau dana reservasi ini apakah bisa pemerintah daerah langsung minta kepada masing-masing? Karena bukan sesuatu yang mudah dan itu menjadi isu politiknya juga bagi pemerintah daerah, ya kepala daerah. Nanti kena pasal, aturannya misalkan itu, tapi juknisnya kan sudah ada betul. Kena pasal, jadi bisa mengawal investasi, apakah gratifikasi, gitu. Karena penganggaran kita itu kan harus jelas, ya kan? Jalan itu adalah jalan, katakanlah kabupaten, ada anggaran APBD, asetnya punya APBD, kemudian kita dani dengan dana swasta, jadi masalah enggak? Ya, tinggal keberanian saja kepala daerahnya untuk bertanggung jawab ketika isu itu, misalnya, ya bisa juga dipelintir-pelintir politik itu, jalan itu saya sudah kasih 1 miliar, tapi dibangun hanya 500 juta, yang 500 juta kemana? Masuk kantongnya bupati. Ya. Hal seperti itu kan juga harus diwaspadai, ya, karena ada nuansa politik. Harusnya itu diterjemahkan lebih jelas, ada aturannya, ada BP, ada PM, ada jurnis dan sebagainya, supaya jelas. Saya harus ada kajiannya. Siapa yang mengkaji? Dari Pemerakarsa atau independen atau dari pemerintah daerah? Lalu kalau Pemerakarsa nanti dia bicaranya mengecilkan, kalau dari pemerintah membesarkan, ya enggak? ini panjang bentuknya. Nah itu, ya mungkin saya tidak bisa jawab memuaskan, tapi itu perlu kehati-hatian, ya enggak? Dan sampai kepala daerah kita guling karena masalah itu, karena kita nggak tahu di belakangnya itu siapa, ya. Nah, itu luar biasa. Makanya mungkin itu tidak bisa ada aturan lanjutannya, karena itu rangkaiannya panjang, ya itu. Ya? Kadang kita buat aturan itu bagus, ideal, tapi untuk mengaplikasikan implementasinya banyak benturan-benturan. Banyak masa pun. Silakan. Mungkin menanggapi hal itu, apakah mungkin bisa menggunakan skema CSR, Pak? Ya. Hal seperti itu tadi kan, kalau memang ternyata perusahaan kan ada tanggungan sosial untuk pemerintah daerah. Kalau memang itu bagaimana Pak tanggapannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CSR sudah beberapa sudah kita sampaikan, sudah muncul ya. Tapi CSR itu kan sifatnya sosial ya, tidak muncul di Andalali. Jadi munculnya memang di AMDAL, karena ada dampak sosial, dampak ekonomi.
di sini juga muncul. Ada dia contohnya ya tadi mall yang Hartono itu dia meningkatkan kekerasan jalan. Ada dia jalan kamu ditingkatkan karena juga demi kepentingan mereka juga itu dilebarkan sama diperkeras. Itu pakai dana CSA dan itu muncul di dalam dokumen kewajiban dari pengusaha. Jelas nanti panjangnya sekian, kita tidak bicara volume rupiahnya, tapi adalah panjang dan lebarnya itu yang jadi nagih dari masyarakat maupun dari pemerintah. Nah, itu muncul ada sampai seperti itu ya. Cuman ini tidak bisa dianalisis dalam lalu. Makanya analisa dampak luas ada beberapa kelemahan, terutama kalau bersinggungan dengan masalah sosial ya, pembebasan lahan. Jadi analisisnya itu muncul rekomendasi nanti alternatif buat jalan baru ya untuk mengurangi kemacetan. Tapi jalan itu kalau jalannya punyanya pengembang gak ada masalah. Kalau di situ ada pemukiman, mau nggak masyarakatnya dipindah, direlokasi? Gak bisa menyelesaikan dalali. Ya, yang bisa diselesaikan adalah lingkungan. Ya. Saya tidak bicara anti andalali, saya pro lingkungan tidak. Tapi itu permasalahan dari seperti itu. Ya. Jadi kita menyikapi bahwa permasalahan yang kita lakukan, yang kita bahas, ya, yang kita lakukan kajian itu benar-benar punya solusi yang sesuai. Nah, gitu. Jadi situ. Ya. Ya, ini berbagi pengalaman. Ya gitu ya. Saya lanjut dulu ya. Break jam berapa? 10? Saya mau ngecek. Hanya ada undangan datang ini. Esoknya itu. Semakin cepat semakin baik. Ini benar, banyak berarti. Ya kalau begini kan ya ngantuk ya. Saya juga jadi semangat. Kalau saya monoton itu artinya ya ini bawa bosan juga kan gitu. Apa penjelasan? Ya saya lanjut. Ya nanti ya 10 seperempat kita sepakat. Ini yang tambahan di PP ya. Maaf di Permenhub 11/2017 ada perubahan dari PM 2015 tadi. Ada fungsi peruntukan. Ya. Di sini juga ada beberapa dia fungsi peruntukan yang berubah, tadinya mall sekarang jadi rumah sakit dan mall. Ya, jadi itu sudah berbeda. Harusnya juga sudah dilakukan peruntukan. Karena kemarin dia masuknya di AMDAL itu harus AMDAL ulang kan gitu. Atau adendum di situ. Nah, di sini ada lain tidak ada adendum. Ya. Nah, monggo nanti dari teman-teman kementerian ini bisa memberikan masukan. Ketika seperti ini, apakah perlu ada adendum enggak? Andalali di sebelumnya. Ya, andalali ini ya tadi administrasi ya. Artinya bisa sebagai pengusul karena dampaknya jelas dia akan sangat mempengaruhi terhadap fungsi kelancaran dan keselamatan. Ini menjadi penting. Ini sudah ada tinggi, sedang dan rendah. Cuma nanti akan diatur oleh peraturan menteri. Apakah kita sementara bisa merujuk dari AMDAL misalnya kalau dia luasan di atas 10 meter persegi atau 1 hektar dia masuk kategori tinggi misalnya. Kemudian di bawah itu sampai di bawah 4.000 meter persegi dia masuk sedang. Padahal ini kan investasi berjalan terus, ya enggak? Dan itu di izin online-nya dia masih kategori sedang, minimal dia harus melampirkan dokumennya. Nah, kalau ini tidak muncul permen, apakah harus spending dulu begitu investasi? Nah, ini yang menjadi PR ya, kaitan dengan adanya BP 30 yang baru. Dan kemudian Andalali itu posisinya ada di mana? Ada di jalan arteri, kolektor, lokal.
seringkali kegiatan-kegiatan itu perizinan bertolak belakang dengan tadi. Makanya contohnya di Sleman itu kalau kita bangun swalayan minimal ada jalan kolektor, tidak boleh dengan jalan lokal. Ini bergerak secara izin, tapi secara fungsi lalu lintas jalan-jalan itu dibagi menjadi 3, ada lokal, kolektor, arteri. Ya, ada fungsi mobilitas, ada fungsi aksesibilitas. Mobilitas itu dia dalam satu waktu dia mengalirkan lalu dengan cepat. Contohnya yang ekstrim adalah tol. 1 jam ya dengan kecepatan 100 km per jam, mesti dia akan melebihi dari yang kecepatan di bawah 100 ya, dalam satu volume perkapasitas yang sama sebagai pembanding. Jadi yang difungsikan dalam mobilnya akses ada, boleh di tol itu misalnya ada rest area, tapi dia harus rambu keluar masuknya dia harus smooth sesuai dengan kaidah-kaidah radius dari lengkung jalan yang aman ya. Kemudian yang 50-50 adalah kolektor. Dia ada fungsi mobilitas, ada fungsi aksesibilitas ya. Kenapa? Kolektor ini ada seperti fungsi pengumpul ya. Jadi kalau fungsi mobilitas itu kecepatan, kalau aksesibilitas itu bahasa sederhana adalah pencapaian kemudahan. Jadi semakin banyak jalan, makin banyak orang punya alternatif ya. Makanya di sini yang besar adalah jalan lokal. Ya, lokal yang kayak lingkungan biasanya ada gang dan sebagainya, pemukiman, orang ada jatan ditutup sini dia bisa lewat jalan lain misalnya. Ini gambarnya seperti itu. Makanya fungsi dari kegiatan itu masih di mana? Kita harus tahu. Kalau di jalan nasional atau arteri, ya, berarti apa? Hambatan satunya harus diperkecil, ya. Tidak harus banyak keluar masuk ke jalan arteri. Kalau kolektor dia masih bisa 50. Lokal dia lebih luas. Undang-Undang 38. Dan nanti saya kasih contoh praktis yang di Jogja. Nanti harus seperti apa? Ini sebenarnya kita hanya pakai prinsip ini aja, bahwa jalan sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan fungsi mobilitas atau campuran atau dia fungsi aksesibilitas, sehingga kita bisa memilih akses keluar masuk ya, tingkat kampungnya harus kita mitigasi seberapa besar ya terhadap dampak yang terjadi. Contohnya seperti ini gambarannya, ini arteri, kolektor yang mengumpul dari lokal, jadi tidak semuanya langsung ke sana. Nah, kita ibaratkan ini adalah dia sebagai permukiman, pusat kegiatan, atau infrastruktur dia jelas lebih banyak kepada jalan ya. Jadi harus seperti apa dia? Kita harus memahami sistem jaringan jalan yang ada ya, misalnya pusat kegiatan ya, mana jalan arteri, mana jalan kolektor, mana lokal ya. Dan konsekuensinya jalan-jalan arteri ini juga penanganan jalan jembatannya juga sesuai dengan jalan arteri. Nggak mungkin jalannya, ruas jalannya itu